Malam ini kami telah tersambung dengan Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana melalui Zoom untuk melihat pernikahan beda agama dari sudut pandang hukum. Halo, selamat malam Pak Fikar. Selamat malam, Mbak. Iya, Oke. Pak Fikar, kita tahu bahwa Ya, di minggu ini topik soal pernikahan beda agama yang disahkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya menjadi ramai diperbincangkan, ada muncul pro dan kontra. Apa komentar Anda ketika membaca pertimbangan-pertimbangan Hakim PN Surabaya yang kemudian mengesahkan pernikahan berbeda agama kemarin? ya, saya kira hakim itu sudah melebihi kewenangannya. Karena menurut Undang-Undang Perkawinan, sebuah perkawinan itu hanya sah dilakukan berdasarkan keyakinannya masing-masing. Artinya, ya, perkawinan itu harus dilakukan menurut prosesi agama, agama yang masing-masing yang dianut oleh calon pengantin lah, kira-kira begitu, ya. Jadi dua-duanya harus sama agama. Nah, karena itu pada prakteknya sebenarnya perkawinan orang yang berbeda agama itu sering terjadi karena mereka dicatatkan dalam dua catatan, ya. Yang pertama umpamanya kalau yang satu beragama Islam, dia melakukan pernikahan dulu di KUA, ya. Nah, itu dua-duanya karena di KUA maka diresmikan oleh penghulu, ya. Nah, dari situ dia kalau bisa keluar itu akte nikah yang dikeluarkan oleh KUA, buku nikah gitu, ya. Nah, kemudian ketika dia akan menikah lagi, mencatatkannya di catatan sipil, ya, dia bisa nikah lagi di catatan sipil, gitu, ya, catatan sipil. Nah, catatan sipil itu hanya mencatat, ya, perkawinan yang dilakukan menurut agama yang bukan Islam, yang non Islam, gitu. Nah, jadi agama perkawinan menurut agama apapun itu, ya, selain Islam itu pencatatannya oleh catatan sipil. Jadi yang keluar akte pernikahan atau perkawinan, ya, dikeluarkan oleh catatan sipil. Nah, tapi kalau sama-sama beragama Islam dikeluarkan akte nikahnya oleh kantor urusan agama. Nah, itu ininya. Nah, kalau sengaja dua-duanya ketika dinikahkan dengan berlainan agama itu pasti tidak bisa, ya. Undang-undang kita tidak memperbolehkan itu, ya, tidak memungkinkan gitu. Undang-undang perkawinan maksud saya, karena menurut undang-undang perkawinan sahnya perkawinan itu jika dilakukan menurut agamanya masing-masing. Maksudnya masing-masing itu artinya menurut satu agama, dua-duanya itu satu agama. Nah, itu intinya, tafsirnya seperti itu. Nah, karena itu pada prakteknya banyak terjadi orang yang berbeda agama itu nikah dua kali, ya. Pertama di KUA umpamanya secara Islam, kemudian mereka nikah lagi di catatan sipil, ya. Nah, jadi tidak mustahil satu pasangan rumah tangga itu punya dua surat nikah, ya, punya surat nikah dari KUA juga, punya akte nikah dari catatan sipil juga, gitu. Nah, yang terjadi seperti itu di dalam praktek tuh, lebih banyak seperti itu, gitu. Ini ada gugatan yang muncul kemudian disahkan pernikahannya oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Kalau Anda melihat dari argumentasi atau pertimbangan-pertimbangan hakim, apakah ini kemudian bisa terjadi di daerah lain atau itu sesuai dengan penafsiran hakim yang menguji? Nah, ketika hakim menguji, yang dia uji adalah pernikahan yang berbeda agama, gitu, ya. Yang di dalam surat nikahnya itu dicatat satu beragama Islam, umpamanya satunya yang non Islam, umpamanya seperti itu. Nah, kalau ada catatan seperti itu, maka perkawinannya itu menjadi tidak sah sebenarnya, ya, karena yang satu tidak beragama Islam, gitu loh, ya. Nah, tapi tetap dia dapat surat nikah karena ketika nikah dia
meskipun dicatatkan gitu dalam dalam konteks pernikahan Islam umpamanya, maka keluar itu surat dari KUA itu, ya. Tetapi ketika secara material umpamanya salah satu dari mereka itu bukan Islam. Nah, ini yang bisa menjadi alasan yang bisa membatalkan gitu. Karena surat nikah itu ya baru keluar, terutama yang KUA ya, kalau dua-duanya beragama sama gitu. Ya, beragama Islam dalam hal ini. Tetapi kalau berlainan itu pasti tidak akan dicatatkan. Gitu. Nah, lain dengan di catatan sipil. Ya, kalau catatan sipil meskipun beragama Islam, satunya bukan Islam, bisa dicatatkan perkawinan. Ya. Nah, cuma dia memakai perkawinan agama pengesahannya memakai perkawinan agama apa umpama. Nah, itu yang diperiksa oleh catatan sipil. Yang pasti catatan sipil hanya mencatat perkawinan yang dilakukan menurut agama yang non-Islam. Itu yang pasti itu. Gitu. Kemudian kejadian ini juga menimbulkan banyak perbincangan, salah satunya pertanyaan yang seperti ini. Lantas bagaimana kalau keduanya ini punya agama yang berbeda, lalu bagaimana undang-undang perkawinan ini kemudian mengatur keluarga pasangan ini selanjutnya? Misalnya seperti hak bagi waris begitu? Nah, gini. Ya, kan pada dasarnya tidak bisa melakukan perkawinan yang beda keyakinan. Itu dasarnya gitu. Nah, tetapi ketika orang kemudian melakukan perkawinan, keluar umpamanya surat perkawinan apakah dari KUA atau dari catatan sipil, ya, itu artinya ada prosesi perkawinan. Kalau keluar dari KUA itu ada prosesi perkawinan menurut agama Islam umpamanya. Itu pasti karena KUA berani mencatatkan dan berani mengeluarkan gitu. Meskipun umpamanya secara KTP salah satu pihak itu tidak Islam gitu. Tapi dia mengaku beragama Islam. Nah, karena itu KUA berani mengawinkan gitu, ya, dan mengeluarkan surat kawinnya, surat nikahnya. Nah, demikian juga ya di catatan sipil. Kalau catatan sipil sebenarnya mereka tidak ada urusan gitu ya, sepanjang orang mencatatkan di catatan sipil ya sudah ada pengesahan dari perkawinan agamanya, pasti perkawinan agama itu dilakukan yang tidak non Islam ya. Kalau perkawinannya dilakukan secara Islam, pencatatannya di KUA ya, tetapi kalau yang non Islam dicatatkannya di catatan sipil gitu. Nah, jadi bisa jadi dua-duanya bisa mengeluarkan gitu ya. Artinya kalau dua-duanya mengeluarkan itu artinya kawinnya dua kali. Ya, satu pakai prosesi kawin agama Islam, satunya pakai prosesi perkawinan yang non Islam gitu. Jadi dia dicatatkan di dua tempat. Iya, bisa seperti itu. Ya, bisa terjadi seperti itu gitu. Pak Fikar, kita berbicara lebih luas lagi. Ini kan kejadian seperti ini yang menimbulkan pro dan kontra ini tidak hanya terjadi di pertengahan tahun 2022. Bahkan tadi Bapak menyebut bahwa sebenarnya pernikahan yang berbeda agama sudah dilakukan seringkali di masa lalu begitu, di waktu-waktu kemarin. Tapi kita lihat lebih luas lagi soal ternyata ini ada yang menggugat untuk memberikan atau mengajukan uji materi pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang dianggap multitafsir. Di Mahkamah Konstitusi ini sudah 2 kali. Bagaimana Anda melihat upaya hukum ini? Ya, pasal 2 itu yang menyatakan bahwa perkawinan itu sah dilakukan menurut agamanya masing-masing. Artinya agama masing-masing pihak harus sama tuh. Dengan asumsi agama masing-masing laki-laki dan perempuannya sama, sehingga perkawinannya dianggap sah gitu. Karena sesungguhnya catatan sipil gitu ya atau KUA itu kan lembaga pencatat perkawinan, yang satu mencatat perkawinan secara Islam, yang satunya catatan sipil mencatat perkawinan yang dilakukan non Islam gitu, tidak berdasarkan agama Islam. Nah, jadi sangat mungkin dalam satu perkawinan yang berbeda agama itu mendapatkan dua surat nikah, dua surat kawin dari AKU ada. Pencatatan seperti itu juga harus ada
ada kontrol dan harus ada penertiban gitu ya, supaya tidak tercatat umpamanya di dalam sensus penduduk ada 2 keluarga yang sama tapi dicatat 2 kali kan begitu. Sehingga seolah-olah penduduk Indonesia menjadi banyak gitu, menjadi bertambah 2 kali lipat kan begitu ya kan? Karena itu tercatat 2 kali ya di perkawinan menurut Islam dan perkawinan menurut non Islam seperti itu. Artinya juga uji materi di Mahkamah Konstitusi ini patut kita tunggu ya Pak, karena ternyata sudah 2 kali diuji. Ya, diuji kan gini, saya ngerti itu latar belakang pengujiannya ya. Mereka tidak setuju bahwa keabsahan perkawinan itu hanya berdasarkan sama-sama satu agama. Gitu. Itu pasti persoalannya itu gitu, duduk persoalan yang mendasarnya itu. Gitu. Nah, sehingga diajukanlah itu judicial review itu. Nah, pada dalam perspektif yuridis sebenarnya cermin dari keabsahan itu adalah pencatatan gitu. Umpamanya kalau dicatatkan di KUA, artinya yang dibatalkan ya kalau cerai atau pembatalan nikah ya, maka surat KUA itu ya, akte nikah yang dari KUA itu yang dibatalkan. Demikian juga kalau yang mencatat itu catatan sipil ya, maka yang digugat dibatalkan adalah akte nikah yang dikeluarkan oleh catatan sipil. Nah, karena itu saya bilang dalam perkawinan yang berbeda agama bisa jadi keluarga itu dapat surat nikahnya 2 gitu. Dia kawin di KUA juga, kawin juga di catatan sipil gitu. Jadi dua-dua mereka dapat gitu. Nah, ini yang kalau menurut saya kalau menurut catatan pernikahan ini yang memperbanyak jumlah gitu. Padahal kan orangnya itu juga, ya kan? Pak Fikar, kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, misalnya yang terdekat-dekat saja yang di dalam Asia Tenggara, Anda bagaimana membandingkan peraturan pernikahan termasuk dengan dipengaruhi oleh budaya dan agama masing-masing negara? Ya, itu pasti kan gini. Saya yakin bahwa setiap negara ya kan menempatkan konsepsi tentang perkawinan gitu. Kalau Amerika umpamanya, kalau common law, negara-negara common law terutama, itu menempatkan perkawinan sebagai perjanjian. Ya, jadi kalau orang nikah itu ya perjanjian nikah, perjanjian kawin gitu. Ya, jadi dimensi religiusnya, dimensi ketuhanannya itu agak dikesampingkan karena yang dikembangkan adalah perjanjiannya, gitu. Perjanjian antar para pihak yang akan menikah. Itu yang terjadi. Nah, karena itu di negara-negara yang mendudukkan, walaupun sebenarnya di Indonesia kan digantungkan pada keabsahan menurut agama, ya kan? Dan agama itu juga sebenarnya perikatan juga, ya kan? Umpamanya akad nikah, akad itu perikatan juga. Akad nikah itu yang Islam umpamanya akad nikah itu perikatan juga, ya. Perjanjian juga sebenarnya artinya, gitu. Nah, karena itu kemudian ketika terjadi perjanjian bahwa seseorang sepakat untuk menikah, gitu ya, maka tangan negara adalah mencatatkan, gitu. Jadi peran negara itu pencatatan pernikahan, mencatat pernikahan. Betul, karena yang menikahkan itu adalah penghulu kalau di Islam, gitu. Kalau di catatan sipil itu sifatnya selain penghulu ada umpamanya kalau di agama yang non Islam ada juga tokoh agamanya disebutnya umpamanya ya. Nah, karena itu catatan sipil atau KUA fungsinya hanya pencatatan gitu. Karena nikahnya sendiri menurut Undang-Undang Perkawinan dianggap sah dilakukan berdasarkan agamanya masing-masing. Maksudnya agama yang dianut oleh mempelai gitu. Baik, terima kasih pandangan Anda soal melihat bagaimana pernikahan beda agama dari sudut pandang hukum. Terima kasih Bapak Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana, sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Oke.